1 Petrus, 2 Petrus, lalu kitab Yudas. 3 ini suka ditempatkan barengan. Kalau orang-orang menafsir, membuat buku tafsiran, terutama 2 Petrus dengan Yudas itu sering digabung jadi satu buku. Nah, 1 Petrus kadang dipisah. Tapi kadang ada juga 1 Petrus, 2 Petrus, Yudas, satu buku, nafsir 3 kitab. Ya. Tapi yang lebih sering muncul saya lihat adalah 2 Petrus dengan Yudas. Nah, seperti itu. 2 Petrus dengan Yudas itu mempunyai sejumlah kemiripan. Sehingga para penafsir seringkali menulisnya menjadi satu buku. Ya. Walaupun tentu pasal-pasalnya masing-masingnya beda. Ya. Nah, oleh karena ada kemiripan-kemiripan itu, maka sering ditempatkan barengan. Nah, apa yang mau ditonjolkan dari 1 Petrus, 2 Petrus, Yudas, itu terutama adalah soal masih tetap dalam kerangka besarnya mengembalakan gereja. Nah, dalam mengembalakan gereja itu, ada serangan-serangan dari luar, ya, penganiayaan dan seterusnya. Tapi juga ada serangan-serangan dari dalam yang bisa terutama berupa pengajaran sesat. Ya. Nah, di dalam 2 Petrus dan Yudas di situ ada peringatan tentang bahayanya guru-guru palsu. Ya, 2 Petrus dan Yudas. Itu ada perikop tertentu dia khusus mengulas tentang guru-guru palsu. Jadi kitab 1 Petrus, 2 Petrus, Yudas, kerangka besarnya pengembalaan, tapi yang dia mau tegaskan adalah soal gereja bisa ada serangan dari luar, penganiayaan dan sejenisnya. Ya. Penganiayaan dan sejenisnya tentu dari berbagai macam orang, termasuk dari politik. Ya. Lalu juga bisa ada serangan dari dalam, yaitu berupa pengajaran sesat, guru-guru palsu. Jadi digambarkan kalau guru-guru palsu itu mereka sudah menyusup dulu ke dalam. Baru setelah itu bergaul bersama-sama jemaat, baru setelah itu mereka baru bisa menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi garis besar teologi dari 1 Petrus, 2 Petrus, Yudas, seperti itu. Nah, hari ini kita akan melihat 2 Petrus yang pasal 3. Ya. 2 Petrus pasal 3 ini kita lihat berkenaan juga dengan satu serangan dari luar atau bahkan juga bisa bilang serangan dari dalam. Ya. Ada orang-orang yang mempertanyakan hal-hal tertentu, ya, bisa membuat jemaat orang-orang percaya menjadi tergoncang. Ya. Nah, apa itu? Mari sekarang kita buka 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, secara khusus kita hanya akan lihat ayat 1 sampai 16. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 16. Tapi untuk memahaminya secara utuh ya tidak apa-apa, kita baca aja sampai ayat yang terakhir. Ya. Nanti akan fokus ayat 1 sampai 16. Tapi kita baca ini coba baca sampai ayat yang terakhir yaitu sampai 18. Ya. Baik, kita bagi berapa orang bacakannya. Ya. Silakan dari Pak Kurniawan ayat 1 sampai 5. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Silakan Pak Kurniawan. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir
akan tampil pengejek-pengejek dan dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Oke, lanjut ayat 6 sampai 10. Ayat 6 sampai 10 minta Sharon bacakan. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia tetap sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke, sampai situ dulu. 11 sampai 16. Ya, 11 sampai 16. Silakan Pak Philip tolong bacakan. Baik, Pak. Sorry, Pak, tadi ke 11 sampai toilet. 16. 11 Ya. berapa? 11 sampai 16. 1 Petrus. 2 Petrus pasal 3. Oke. 2 Petrus pasal 3 dari 11 sampai 16. Oke. 2 Petrus pasal 3 11 sampai 16. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar yang dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, 17-18. Sently, tolong baca. Oke, sampai situ. Ya, jadi ini perikop terakhir
dari Petrus, ya, di 2 Petrus. Terus perikop terakhir ini tadi kita sudah dengar pembacanya. Kira-kira gambaran besarnya tentang apa? Tema besarnya tentang apa? Hari Tuhan. Tentang hari Tuhan. Istilah lainnya apa? Hari Tuhan bisa pakai istilah lain yang lebih umum. Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Bisa lagi istilah yang lebih umum lagi. Penyangkalan kedatangannya. Datangannya. Kalau untuk semua agama kita sebut apa? Kiamat bisa. Akhir zaman. Ya, seperti itu. Ya, kedatangan Tuhan, Mang. Hari Tuhan. Cuman kan kalau kita bicara itu dia hanya untuk kalangan orang-orang Kristen gitu. Kalau kita bicara lebih luas, ya berakhirnya dunia kira-kira gitu. Akhir zaman, zaman akhir atau kiamat gitu, ya. Nah, di dalam perikop ini tema besarnya ke sana. Ya, tema besarnya ke sana. Nah, tapi apa yang dipermasalahkan ya di dalam bagian ini? Kita akan lihat pelan-pelan. Emangnya apa sih yang dipermasalahkan tentang kiamat, akhir zaman, hari Tuhan, dan seterusnya. Mari sekarang kita lihat pelan-pelan. 2 Petrus 3. Ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis padamu. Dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ini sudah surat yang kedua. Ya. Saudara-saudara, ini sudah surat yang kedua. Artinya apa? Artinya apa? Artinya artinya sudah kedua kali, artinya sebelumnya sudah pernah tulis surat atau sebelumnya sudah ada satu surat dan ini yang kedua, ya. Terus kita lihat, ya, itu bunyinya apa tadi? Ya. Bunyinya apa sih? Air atau apa? Ada bunyi tikus. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi baik surat pertama maupun surat kedua isinya Petrus memberikan peringatan-peringatan. Ya, bagaimana dia memberikan peringatan-peringatan? Lewat pengertian yang murni. Nah, ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, jadi umumnya dua otoritas yang diangkat di sini. Ya, yang pertama itu ingat yang sudah pernah disampaikan oleh nabi-nabi. Ya, terus lagi apa? Ingat yang pernah disampaikan oleh rasul-rasul. Ya. Ya, jadi Yesus Kristus berbicara kepada mereka, kepada jemaat ini, yaitu melalui rasul-rasul atau murid-muridnya yang langsung. Ya, murid-muridnya yang langsung. Yang 11 orang ditambah dengan Rasul Paulus 12 orang. Ya, jadi umumnya gereja paling awal itu, gereja paling mula, mereka itu mendapatkan pengajaran terutama dari para rasul. Ya, murid langsung dari Yesus Kristus. Ya. Nah, murid langsung dari Yesus Kristus tentu punya otoritas sendiri. Ya. Sama aja misalnya kalau misalnya ada orang-orang tertentu sangat sangat kagum dengan pendeta Stephen Tong misalnya gitu kan. Tapi kan umurnya terlalu jauh, tidak pernah dapat pengajaran dari dia. Terus mereka dapat pengajaran dari orang-orang yang dekat dengan beliau. Gitu. Atau dalam tanda petik murid-murid langsung. Gitu. Ya, murid-murid langsung artinya yang pernah duduk di kelas, dengar langsung beliau mengajar. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau dalam perjanjian baru, otoritasnya biasanya rasul. Terus yang kedua, otoritasnya adalah nabi. Kenapa nabi? Nabi terutama banyak mewakili di sini perjanjian lama. Ya, tentu dalam perjanjian baru masih ada sedikit nabi. Ya. Tapi pada umumnya itu mengacu pada yang perjanjian lama, nabi. Ya. Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan pengajaran dari para nabi? Tentu mereka tidak pernah dapat langsung. Ya, dan juga kelihatannya mereka tidak dapat mimpi,
Mereka juga tidak pernah dapat dengar langsung Nabi mengajar, tapi terutama adalah dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab-kitab Perjanjian Lama yang sudah tertulis waktu itu zaman Tuhan Yesus, dan yang setiap hari Sabat diajarkan, atau paling tidak setiap hari Sabat itu dibacakan. Ya, jadi jemaat-jemaat mendapatkan pengajaran dari situ. Dua otoritas itu yang menjadi sumber pengertian yang murni, dan di dalamnya ada peringatan-peringatan. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang hidup menuruti hawa nafsunya. Di antara berbagai pengajaran para nabi, dan di antara berbagai pengajaran para rasul, Petrus di sini menyinggung sudah ada tentang hari-hari zaman akhir. Pada hari-hari zaman akhir, para nabi, para rasul sudah mengingatkan akan tampil pengejek-pengejek. Nah, pengejek-pengejek ini dikatakan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya sendiri. Akan tampil pengejek-pengejek pada hari-hari zaman akhir. Nah, saudara ingat baik-baik, jangan salah dipahamin. Ya, jadi dalam 2 Petrus 3 ini yang muncul di situ adalah zaman akhir. Ya, yang muncul dalam 2 Petrus 3 ini adalah zaman akhir. Hari-hari zaman akhir. Ya. Bukan hari-hari akhir zaman. Ya. Hari-hari zaman akhir. Ya. Hari-hari zaman akhir, bukan hari-hari akhir zaman. Apa bedanya? Hah? Apa bedanya? Apa bedanya hari-hari zaman akhir dengan akhir zaman? Apa bedanya zaman akhir dengan akhir zaman? Ya, coba lebih dijelaskan lagi. Hari-hari akhir zaman itu sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Terus? Kalau zaman akhir? Kalau zaman akhir? Apa? Tapi belum selesai. Kalau dia sudah akhir zaman, Ya. itu udah berakhir. Terus? Kalau zaman akhir itu sebelum masuk ke akhir zaman gitu. Ya. Kalau dalam 2 Petrus ini apa? Zaman akhir, ya. Di dalam 2 Petrus ini 2 Petrus belum ada 3 Petrus. 2 Petrus pasal 3. Belum ada 3 Petrus. Satu hari mungkin ada satu nabi menulis lagi. Ya. 2 Petrus pasal 3. Rasul baru kalau gitu. Ya. Jadi dalam 2 Petrus pasal 3 ini adalah zaman akhir. Ya. Bukan akhir zaman. Bedanya apa? Tadi saya tanya gitu kan. Kalian sudah berusaha untuk menjawab. Bedanya itu gini. Misalnya ini garis, ya. Misalnya ini penciptaan. Misalnya ini ujung berakhirnya bumi. Ini yang disebut K. Ya, huruf K. Ya.
Nah, ini semuanya di sini, atau dekat-dekat sini lah. Ini ZA, ya, zaman akhir. Zaman akhir. Yang ininya yang disebut dengan akhir zaman, ya, atau dengan satu istilah yang umum di Indonesia yaitu kiamat, ya. Apa itu kiamat? Ujungnya di sini, ujungnya. Ya. Kamu mau bilang satu hari tertentu boleh juga, atau satu kejadian tertentu, satu peristiwa tertentu, satu detik tertentu juga terserah gitu, ya. Berakhir itu semuanya sini, ya. Cuma sebelum sampai sini kan orang-orang kan sudah mulai merasakan gitu loh. Sebelum sampai ke sana, orang-orang kan sudah mulai merasakan. Nah, itu namanya zaman akhir. Ya. Di dalam pemahaman iman Kristen atau pemahaman gereja pada umumnya, yang disebut dengan zaman akhir itu adalah setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Ya. Nah, itu sudah mulai namanya zaman akhir. Ya. Sudah mulai memasuki namanya zaman akhir. Jadi setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dari naik ke surga terus sampai, kenapa patokannya Tuhan Yesus? Ya karena patokannya adalah nanti kan dia datang lagi. Ya. Dari dia pergi dari bumi ini naik ke surga sampai dia datang lagi, itu zaman akhir. Ya, itu pemahaman yang umum, yang luas. Berarti zaman akhir itu satu tahapan yang masih cukup panjang, yang kita tidak tahu persis berapa lama. Ya, satu patokan, satu periode yang cukup panjang. Dari Yesus kembali ke surga sampai nanti Yesus datang lagi yang kedua kali. Kira-kira gitu pemahamannya. Ya. Jadi pada zaman akhir ini, dalam periode ini, Yesus sudah naik ke surga sampai dia datang lagi, akan tampil pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maju lagi, ayat 4. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Ya, sama seperti waktu dunia diciptakan. Jadi tampil para pengejek. Para pengejek terus ngomongnya apa? Para pengejek ngomongnya apa? Apa ngomongannya mereka? Apa isi omongannya mereka? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu juga seperti semula waktu dunia diciptakan. Apa maksud ngomongan mereka ini? Apa maksud kalimat ini? Ini dikutip oleh Petrus. Ya, berarti ada memang waktu itu. Apa maksud kalimat ini yang dikutip ini? Di mana janji tentang kedatangannya itu? Bukankah sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatunya juga seperti semula, seperti waktu dunia diciptakan? Apa maksud perkataannya mereka ini? Tidak ada perubahan, tidak ada satu yang terjadi. Terus, maju lagi. Mereka mempertanyakan kan dari Firman itu ada perjanjian bahwa anak Allah yang datang pemerintah. Terus, Jadi mereka mempertanyakan pemerintahan seperti apa? Kan maksud mereka pemerintahan yang berkuasa gitu. Dalam konsep maksud mereka itu pemerintah yang datang yang di bawah itu pemerintahan yang kayak front gitu. Itu sih pemahaman orang Israel, yang pemahaman orang-orang Yahudi. Ya. Kalau ini umum, yang di sini ini permasalahan yang di gereja. Yang di gereja waktu itu, yang bisa bilang ya pencampuran antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya. Jadi kan mereka ngomong gini, di mana janji tentang kedatangannya? Kalimat tanya itu, tanya dia kan,
Jadi kalau mereka tanya, mungkin mereka tanya pada orang Kristen, di mana janji tentang kedatangannya? Dari dulu juga, waktu dari dunia diciptakan, segala sesuatunya juga berjalan seperti ini, biasa-biasa saja lah, gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, artinya apa? Ya dulu dengan sekarang sama-sama aja. Ya. Jadi apa yang mau dikatakan? Ya tidak ada lah tentang kedatangan Tuhan itu. Kalau mau ngomong lebih tegas lagi, ngomong kosong aja itu. Ya. Mereka kan pakai kalimat tanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Tidak perlu dijawab di situ kan? Artinya yang mereka inginkan jawabannya, ya tidak ada itu. Ya, tidak ada. Janji tentang kedatangannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Dari dulu juga seperti ini. Dari dulu dunia pertama kali diciptakan, bapak leluhur kita sudah meninggal, sampai sekarang juga seperti ini, biasa-biasa aja dunia ini. Itu kan? Jadi dengan kata lain mereka mau menegaskan, kalau gitu tidak akan ada apa-apalah, biasa-biasa saja. Tidak akan ada gejolak-gejolak dunia ini, kejadian-kejadian ini, kejadian itu, kejadian besar, apa-apa gitu. Tidak ada lah gitu. Ya. Ingat, kalimat itu dikutip oleh Petrus, itu kalimat apa? Kalimat tanya, ya. Terus, apa? Apa? Kalimat langsung, ya. Terus lagi, apa? Benar. Kalimat apa ini? Kalimat apa? Ini adalah kalimat ejekan. Ya kan? Kan sudah dibilangin sebelumnya kan? Di hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kan bilang begitu ya? Setelah itu, kata mereka, gitu kan? Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Bukankah sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatunya masih berjalan seperti semula, seperti waktu yang diciptakan? Kalimat ini, melalui kalimat ini, mereka mau mengejek. Ejekannya apa jadinya? Yang secara tegas tadi kita katakan, tidak ada kedatangan Tuhan itu. Ya, omong kosong. Kira-kira gitu. Ya. Kan mereka mengejek. Kalau mengejek itu kan biasanya kan ya dengan kalimat-kalimat yang lebih halus toh. Tapi isinya kan tetap aja negatif kan. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kalimat ejekan. Kalimat ejekan, apa yang mau diejek? Tentang zaman akhir. Ya. Tentang hari Tuhan atau tentang kiamat, ya. Di mana janji tentang kedatangannya itu? Di mana kiamat itu? Di mana kedatangannya yang kedua itu? Tidak ada lah kira-kira gitu. Ya. Nah, itu. Oke. Ayat 5. Maju lagi. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini bicara air semua sini. Mereka sengaja tidak mau tahu. Kan? Dikutip dulu oleh Petrus kalimat ejekan dari orang-orang tersebut. Setelah dikutip sekarang mulai pelan-pelan jawab. Ya, pelan-pelan dijawab gimana? Nah, Petrus bilang, mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka mengejek, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Ya. Oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Jadi, Petrus ajak mereka lihat yang mereka sengaja tidak mau tahu. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Apa yang sudah mereka tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu? Tentang penciptaan dulu. Dulu langit diciptakan, bumi diciptakan oleh firman Allah. Terus pada dasarnya itu air di situ. Ya. Pada dasarnya air. Berasal dari air, oleh air. Dan oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya. Dari bicara air, Petrus mau mengajak mereka lihat air bah. Ya. Nah, penciptaan dunia ini memang pada dasarnya awalnya air dulu. Ya. Kalau kita satu hari nanti teologi sistematika tentang doktrin Allah, ya salah satunya tentang penciptaan. Ya.
Cukup menarik. Dalam pasal 1 Kejadian itu. Dunia ini adanya dulu, air dulu ada. Dan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu gambaran besar. Terus nanti kan air dulu ada. Sudah air ada, nanti baru darat ada kan? Air dulu baru darat toh. Bukan darat dulu baru air loh. Ya, air dulu baru darat. Ya. Terus dipisahin dua-duanya itu. Kalau campur ya juga rumit. Ya, air dengan darat campur juga rumit. Ya. Tapi yang lebih dahulu air, baru kemudian darat. Ya, sebenarnya di atas langit itu semua itu pun pada dasarnya bisa dibilang ya air juga. Ya. Di atas itu kan semuanya pada dasarnya juga air. Cuman kan dia dalam bentuk gas. Kalau di laut kan dalam bentuk yang cair. Kalau di darat ya tanah. Ya. Darat ya darat ya tanah. Gitu. Jadi Petrus ajak mereka lihat. Komponen besarnya itu dulu air. Dan Petrus ajak mereka lihat lewat air juga. Tuhan pernah membinasakan bumi. Ya, yaitu air bah. Ya, itu bicaranya kan mau mengarah ke situ. Ya. Kan mereka mengejek, di mana janji tentang kedatangannya. Dari dahulu juga sama aja kok. Ya, bapak-bapak leluhur kita meninggal sampai sekarang biasa-biasa saja. Tidak ada lah janji tentang kedatangannya. Terus jawab di sini. Maksudnya mereka sudah tahu, yaitu pernah ada kejadian air bah. Ya. Jadi kalau pernah ada kejadian air bah, ya tidak biasa-biasa saja. Ya. Tidak biasa-biasa saja. Sudah pernah ada kejadian besar seperti itu, kan? Ya. Dahulu sudah pernah ada kejadian besar. Kejadian yang dahsyat, yaitu air bah. Ya. Jadi mestinya mereka harus sadar. Maju lagi, ayat 7. Maju ayat 7. Tapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi Allah menciptakan dengan firman, langit bumi dengan firman. Memelihara dunia ini juga dengan firman. Ya. Jadi dulu dibinasakan oleh air bah, tapi kemudian masih dipelihara. Ya, masih dipelihara. Dulu dibinasakan oleh air bah. Terus air bah surut masih dipelihara. Dan Petrus langsung lanjut lagi nih. Ini sekarang dipelihara nanti untuk disimpan untuk hari penghakiman. Ini dipelihara untuk api. Dulu itu binasa oleh air. Nanti kira-kira ini dipelihara untuk api. Atau nanti ini akan berakhir dengan api. Ya, kira-kira gambarnya gitu. Ya. Ini konsep yang umum, yang luas. Ya. Seperti apa nantinya tentang Tuhan Yesus yang kedua kali atau hari kiamat itu? Kalau gambaran Petrus di sini dipelihara untuk api. Ya. Gambarannya cuma itu. Dia memperbandingkan dengan zaman dulu binasa oleh air. Ya. Nanti ini akan binasa oleh api. Seperti apa? Kita sih masih belum tahu. Orang masih macam-macam bisa menafsir dan menebaknya. Ya. Salah satunya yang orang tebak adalah nanti ketika terjadinya meletusnya Perang Dunia Ketiga, di situ berakhirnya dunia ini. Ya. Jadi kalau Perang Dunia Ketiga itu lebih hebat berkali-kali lipat dibanding Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Berkali-kali lebih hebat ya dibanding Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki itu sebentar habis gitu loh. Ya. Nanti lebih dahsyat, ya. Nanti lebih dahsyat. Misalnya nanti satu negara tembak nuklir gitu loh. Negara yang lain punya nuklir tembak lagi. Negara yang lain tembak lagi. Negara yang lain tembak lagi. Ya, jadi seperti main mercon ya dunia ini. Ya. Jadi binasa oleh api. Ya, binasa oleh api. Apakah dunia akan binasa oleh apa ini? Apakah dunia ini akan binasa oleh virus-virus?
Kelihatannya sih tidak terlalu besar kemungkinannya, ya. Walaupun ternyata virus-virus kan juga dahsyat gitu. Ya, ternyata virus-virus juga dahsyat. Tapi kelihatannya manusia masih bisa mengatasinya, ya. Nah, jadi kalau gambaran Petrus di sini akan disimpan untuk api, ya, di pemukiman itu disimpan untuk api. Seperti apa nantinya? Ya tidak tahu kita. Ya, orang-orang macam-macam. Orang-orang yang menafsirkan tentang akhir zaman itu salah satunya perang dunia ketiga. Hal lain lagi misalnya bisa dipikirkan. Perang antar perang antariksa. Apa namanya itu ya? Oh ya. Perang antar tata surya. Ya. Perang antar tata surya. Misalnya manusia melawan alien. Ya, manusia melawan alien. Ternyata alien juga cerdas luar biasa. Tapi manusia juga tidak kalah cerdasnya. Manusia sudah punya teknologi. Ya. Bangsa-bangsa kalau bersatu sudah punya teknologi yang tidak kalah dahsyat dengan teknologi yang dimiliki oleh alien. Ya. Apakah nanti terjadi perang seperti itu? Atau kalau aliennya tidak ada, apakah nanti tabrakan antara asteroid dengan bumi, asteroid dengan matahari, atau bagaimana? Ya, luar biasa itu kan? Ya, luar biasa kan? Kalau bumi ditabrak matahari, dia jadi rempeyek bumi, ya, gosong, ya, jadi ikan bakar, ya, jadi ikan bakar bumi ini. Karena bumi ini satu kecil ya, matahari besar sekali. Terus matahari itu panasnya minta ampun. Ya, panasnya minta ampun. Ya. Ada orang bilang, walaupun matahari panas, sebenarnya kita bisa deketin matahari. Yaitu pergi matahari naik pesawat waktu malam hari. Ya, ada orang ngomong gitu. Ya. Pergi ke matahari waktu malam hari, maka tidak akan gosong. Ya. Ya. Itu pemikiran yang salah kaprah. Ya. Di matahari tidak ada malam. Ya. Di matahari tidak pernah ada malam, di bumi yang ada malam. Ya. Di matahari tidak pernah ada malam hari. Ya. Hah? Yang ada malam itu cuma di bumi, ya, di matahari tidak pernah ada malam, ya. Pada malam hari pun matahari tetap ada, ya, dan pada malam hari pun matahari tetap aja bersinar, ya. Cuma kita tidak lihat sinarnya, ya. Masalahnya kan itu aja. Bukannya mataharinya istirahat bersinar gitu, enggak, ya. Enggak, matahari tetap aja bersinar terus, ya. Nah, terus orang bicara tentang meneliti tentang matahari, orang mengatakan bagaimana matahari itu terus bisa bersinar? Karena di situ terjadi pembakaran yang tidak habis-habisnya. Ya. Jadi bahannya banyak sekali di situ dan terjadi terus pembakaran sehingga ada panas, ada cahaya. Ya. Nah, seperti itu Bang, teori cahaya dengan teori api pada umumnya. Seperti itu kan? Maka matahari tidak pernah mengenal malam. Ya, tidak pernah mengenal malam. Ya, jadi orang yang menafsirkan akhir zaman itu seru banget, ya, macam-macam seru banget, ya. Tapi gambaran besar dari Petrus ini memberikan masukan kepada kita, ini dipelihara untuk api, nantinya akan binasa oleh api. Dahulu binasa oleh air, ya, nanti binasa oleh api. Oke, kita maju lagi. Ada film yang tentang binasa oleh air lagi, apa namanya? Yang semua orang naik ke kapal terus naik ke kapal itu. 2012 ya? Ya, naik kapal besar. Ya, ya. Banjir besar. Ya. Ya, salah. Modern. Ya.
Ya, 2012 sesuai itu ya. Terus mereka itu pembuatannya di mana kapalnya itu? Di atas gunung di mana? Di Himalaya, ya, di daerah Tibet, daerah Nepal, daerah India, ya. Karena di situ puncaknya dunia paling tinggi, ya, paling tinggi dunia di situ. Akan nanti di situ, ya, menurut film itu. Ya, kalau api juga bisa gambarannya Sodom dan Gomora. Ya. Filmnya ada juga. Ya. Sodom dan Gomora itu juga satu kejadian yang kuno tapi memberikan pelajaran yang luar biasa. Ya. Bahwa pernah ada pembinasaan daerah tertentu dengan api dan belerang. Ya. Baik, kita maju lagi. Lain kali kita bisa diskusi tentang api, karbon, hidrogen, dan lain-lain. Ayat 8. Jadi kalau saudara memahami dunia ini dengan perspektif yang benar, yang besar, ya menarik juga kita membaca perjalanan dunia ini. Ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Cara terus ke air bah, ke api, terus sekarang balik lagi. Ya. Balik lagi. Tetap semuanya ini mau menjawab orang-orang tersebut. Yang satu ini kamu tidak boleh lupakan. Apa itu? Ya, terus? Ya, oke. Ya. Petrus mau ingatkan mereka. Satu ini tidak boleh lupa. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Apa artinya? Apa artinya? Hah? Dunia itu singkat. Apa lagi? Jadi kan ini kan satu. Ya. 1000. Ya. 1000. Satu. Ya. Terus orang-orang yang memahami meneliti tentang akhir zaman, salah satu versinya yang mereka keluarkan adalah Allah menciptakan manusia dalam waktu 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Ya, jadi 7. Ya. 7 dikali 1000 maka menjadi 7000. Dan bumi ini akan berakhir di 7000. Ya. Karena apa? Karena 6 hari penciptaan tambah istirahat 1 hari 7. Dan dikalikan dengan 1000 jadi 7000. Dan bumi akan berakhir di situ. Dan bumi yang sekarang gimana? Bumi yang sekarang palingnya kan sudah 2021. Sebelum yang 2021 itu ke belakangnya, sebelum-sebelumnya itu ada namanya abad sebelum Masehi, SM, ya, before Christ, ya. Nah, yang before Christ itu ada orang hitungnya itu sudah sekitar 4000. Ya, sudah 4000. Kalau 4000 tambah 2000 sekarang sudah 6000. Sisanya berapa? Ya. Berarti kan sudah dekat. Ya. Berarti sekarang paling enggak sudah 6021 tahun. Ya, 6021 tahun. Sisanya tinggal 900 979 tahun. Sekarang 6000 sudah 6021. Berarti tinggal 979. Ya, 979.
979 kalau satu generasi itu 40 tahun, berarti sekitar 20 generasi lebih dari sekarang. Sekitar 20 generasi lebih lagi dari sekarang akan berakhir. Nah, ini ada orang menafsirkannya seperti itu, ya. Dengan patokan penciptaan 6 tambah 1 7. Terus dihubungkan dengan Petrus, ya. Jadi mereka mengutak-atik angka ini, dapatlah angkanya 7.000. Ya, umur bumi 7.000. Itu ada satu upaya orang menghitung. Ya. Apa? Biar baru 6 hari. Ya, masih penciptaan. Masih penciptaan kan? Masih penciptaan. Istirahat. Nah, kita balik lagi ke sini, ke Petrus ini. Kita lihat. Sebenarnya Petrus itu mau ngomong apa gitu loh. Ya. Akan tapi, saudara-saudara pengkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Mungkin karena ini kalimat ini dahsyat, jadi orang hitungnya dari sini. Ya. Karena kan kalimat ini kan tegas kalau kita baca. Akan tapi, saudara-saudara pengkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Apalagi kalau dia bacanya, nafsirnya sambil bacanya keras itu. Tidak boleh kamu lupakan. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya sudah, makin seru. Jadi cara dia hitung-hitungnya, ya kan? Nah, di dalam ayat ini, kalau kita hanya khusus mau ngomong ayat ini, ayat 8 saja, di sini dia sebenarnya ngomongnya bukan 1 sama dengan 1000, ya, bukan 1000 sama dengan 1, tapi dia ngomong 1 sama seperti, ya, 1000 sama seperti 1, ya. Jadi ini hanya perbandingan, bukan angka yang eksak, ya, bukan angka yang eksak begitu. Jadi tidak boleh dihitung menjadi ya 1001, 1001, 1006 hari 6.000, tidak boleh begitu, ya, tidak boleh begitu karena ayat ini tidak punya maksud begitu, ya, bukan sama dengan dia, tapi seperti, ya, eksak, ya, eksak. Dulu ada terkenal di Bandung, sampai sekarang mungkin masih ada kali ya. Ada penerbit terkenal di Bandung, buku-bukunya bagus, seringkali jadi pelajaran SD, SMP, SMA, namanya Ganesha Eksak. Satu penerbit yang terkenal banget. Sekarang mungkin masih ada. Ya. Buku-bukunya bagus-bagus. Macam-macam mata pelajaran mereka keluarkan buku kan, terutama buku soal-soal latihan untuk ujian, untuk Eptanas dan lain-lain. Ya, Ganesha Eksak. Eksaknya itu. Nah, terus ini bukan sama dengan, tapi seperti, ya, di ayat 8 ini. Maju lagi ke ayat 9. Ayat 9 bicara apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Satu pihak Petrus mau menggambarkan 1000 tahun bisa seperti 1000 hari. Ya. Intinya apa? Petrus mau ngomong. Intinya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Intinya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi apa yang terjadi pada diri Tuhan? Kira-kira gitu ya, dia ngomong. Menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi yang terjadi pada diri Tuhan apa? Dia sabar terhadap kamu. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang lain berbalik dan bertobat. Ya. Jadi 1 seperti 1000, 1000 seperti 1. Yang mau diungkapkan di situ adalah sabar. Ya. Kalau sabar itu bisa menjadi seperti itu. Ya. Kalau sabar itu 1 hari bisa seperti 1000 tahun, 1000 tahun juga bisa seperti 1 hari. Kalau sabar, kalau tidak sabar susah. Ya. Kalau tidak sabar kan, 1 jam bisa aja dirasakan seperti 10 jam, no? Ya. Bisa dirasakan 10 jam, no? Tapi kalau sabar, 10 jam juga bisa dirasakan seperti 1 jam. Seperti itu kan? Jadi 1 hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari, itu sebenarnya mau mengungkapkan di situ Tuhan sabar. Ya, soal sabar di situ. Tapi intinya Tuhan sabar. Kenapa Tuhan sabar? Karena Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Ya, seperti itu. Supaya tidak ada yang binasa. Maju lagi. Ayat 10. Ayat 10. Masih nyambung loh. Ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini maksudnya apa? 10a ini. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya apa? Akan datang tiba-tiba. Terus? Tidak ada yang tahu. Terus? Misteri bisa juga bilang gitu. Ya, tidak akan bilang-bilang lo. Hah? Apakah suaranya cukup jelas? Oh gitu. Oh ya, ya. Oke. Ya. Pernah dalam Alkitab muncul kalimat yang seperti ini di mana? Matius. Apa yang dikatakan di situ? Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Ya, pencuri di waktu malam. Tidak terduga, toh. Tidak tidak ada yang tahu. Ya, datangnya tidak ada yang tahu. Dan pencuri memang cari waktu yang tidak ada yang tahu. Ya. Cari waktu tidak ada yang tahu. Ya. Jadi Petrus menggambarkan hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Tidak ada orang yang menduga, tidak ada orang yang tahu, tak bisa diperkirakan, dan seterusnya. Tapi tetap dalam Alkitab diberitahukan ada tanda-tanda. Ya, ada tanda-tanda kan tentang kedatangan hari Tuhan. Jadi ini sebenarnya mengacu pada pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Ya. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini gambaran lagi tentang peristiwa nanti itu. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap, bumi akan lenyap. Lenyapnya gimana? Dikatakan di sini dengan nyala api. Ya. Kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu bilangnya gini. Ya, orang-orang zaman dulu bilangnya, dunia ini disusun oleh apa? Dunia ini disusun oleh air, udara, ya, air, udara, tanah, api. Ya. Itu zaman kuno bicara seperti itu. Ya. Dan ada benarnya. Ya, memang kan dunia ini banyak yang unsur-unsur yang menonjol apa ya? Air, ya, udara, tanah, terus api gitu. Ya. Tetapi kalau zaman modern bicara lain lagi.
Zaman modern kita bicara tentang elemen-elemen dunia ini apa? Elemen-elemen dunia ini paling orang paling banyak sebutnya nanti adalah oksigen, hidrogen, karbon. Ya, 3 itu paling sering dan banyak lagi macam-macam lain unsur kimia kita bisa sebutkan. Ya, banyak lagi. Ya. Yang paling sering disebut itu 3 itu kan, oksigen, hidrogen, karbon. Ya, H, C, dan O. Ya, yang lain-lain masih banyak. Ya. Karbohidrat dia harus ada rumusannya juga dari elemen-elemen itu. Ya. Kan di pelajaran rumus kimia kan ada nanti. Ya. Protein itu apa? Namanya rumus molekulnya. Ya. Karbohidrat apa rumus molekulnya ada. Ya. H2S ada. Salah satu unsur yang cukup terkenal. H2S. H2S itu apa? Hah? Kalau NaCl apa? Natrium klorida. Apa itu NaCl? Hah? NaCl itu adalah garam. Ya. Kalau H2S apa? Hidrogen sulfur. H2S itu apa? Wujudnya apa? Padat, cair, gas. H2S dia gas pasti. H2S itu apa? Kalau orang sudah tidak bisa merasakan H2S, pasti dia kemungkinan besar kena corona. Ya. Jadi katanya ceritanya dalam 1 tahun terakhir nih, musim-musim corona ini, ya kalau kita mau sebut itu musim, yang pandemi corona ini, katanya ada keluarga di tengah-tengah corona, mereka berlibur naik mobil keluar kota, ya, keluar kota, lewat tol Cipali, pergi Jawa Tengah. Setelah itu berapa hari dari sana mereka pulang, toh? Pulang di rumah ini, pulang kan. Dalam perjalanan itu agak lama macet di jalan, masuk Jakarta ini, ada yang kentut, ya. Terus ada di antara mereka, kenapa bau banget mobil ini, dia bilang, ya. Terus yang supirnya, bapaknya bilang, syukurlah kita masih sehat semua, tidak kena corona, kita masih bisa cium kentut, ya, masih bisa membedakan apa itu kentut dan apa itu tidak kentut. Ya. H2S itu adalah gasnya kentut. Ya. H2S nama rumus kimianya. Rumus molekulnya, ya, H2S. Kalau CO apa? CO apa? CO adalah karbon monoksida. Kalau CO2 apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu apa? Karbon dioksida itu adalah yang kita keluarkan. Kalau CO itu apa? CO itu adalah kentutnya mobil. Ya kan? Makanya CO itu bahaya. CO lebih bahaya dari H2S. H2S paling kita pusing-pusing dikit. Kalau CO bisa pingsan. Ya. Kalau H2S paling buat orang jengkel, buat orang marah, tutup hidung. Tapi kalau CO udah bisa tutup hidung, ya, lama-lama mati. Ya. Kalau CO kebanyakan orang mati. Ya, orang mati keracunan salah satunya. Karbon monoksida, ya. Salah satunya orang mau cepat mati, rajin-rajin cium gasnya mobil. Saya sih yakin juga kalau CO bisa bunuh virus-virus tertentu. Ya. H2S juga bisa juga. Ya. Bisa bunuh virus-virus tertentu. Cuman CO kan bahaya bagi kita. Ya. Gimana? Ya.
Ya, apa itu namanya? Bukan, banyak kan pakai etanol kan? Pakai etanol untuk membersihkan luka. Ah, kalau NaCl memang garam kan? NaCl memang dibutuhkan manusia, makanya salah satu bahan untuk infus. Ya. Bahan untuk infus lagi yang lebih bagus sebenarnya air kelapa. Air kelapa untuk infus. Ya. Ya bisa juga, ya cuman terlalu berat gitu loh. Kalau air kelapa, kalau buah kelapanya dibawa ke rumah sakit digantung situ kan patah tongkatnya kan, tongkat gantungan infusnya patah kan, keberatan. Hidrogen sulfur H2S. Kelapa itu banyak isinya, bukan hanya garam doang. Iya. Dia kalau agak lama-lama bisa asam juga kan air kelapa itu. Ya. Air kelapa lebih lengkap. Air kelapa lebih lengkap. Kalau kasih keringat banyak-banyak ya asin. Iya kan, memang keringat manusia itu asin. Ya. Makanya kalau keringatan kebanyakan, jadinya haus kan, mau minum air kelapa seger. Apalagi minum air es. Tapi minum air es sebenarnya tidak terlalu menolong. Minum air kelapa lebih menolong. Kamu boleh tes deh. Habis olahraga mau minum kopi dingin, seger gitu loh. Kamu minum air putih dingin, seger dibanding kamu minum air kelapa. Boleh coba mana yang lebih cepat seger setelah minum itu. Ya, pasti minum air kelapa lebih cepat seger. Ya. Apalagi minum air kelapanya pakai es. Ada orang bilang seperti surga. Ada orang minum air kelapa itu pakai gula merah. Ada orang minum air kelapa pakai gula merah, ada. Ya, di kampung-kampung ada yang begitu. Ya. Karena air kelapa itu kadang-kadang kan ada yang masih agak tawar, ada yang sudah lebih manis, kan ada yang masih agak tawar. Maka yang agak tawar itu sebagian orang pakai gula merah. Tapi dia tanpa gula merah pun sebenarnya sudah sangat bergizi. Iya. Itu namanya soda gembira. Nah, namanya minuman soda gembira di warung-warung kan juga dijual gitu. Tambahan aja. Ya, asal jangan tambah lem ibon. Ya, bahaya. Ya. Karena lem ibon dipakai untuk orang sebagai salah satu bahan narkotika. Iya. Iya kan? Kan orang pernah kan gitu kan? Di sejangka waktu kan orang pernah gitu kan? Hah? Ya, ada orang bilang enak gitu. Pusing kan? Kalau menghirup. Hah? Fly nanti. Ya. Fly. Sama khasiatnya kurang lebih sama dengan pil koklor. Salah sejenis narkotika juga. Sudah, itu semuanya boleh lupa. Air kelapa aja ingat. Itu yang penting. Oke, kita maju lagi. Jadi langit akan lenyap, bumi akan lenyap, itu dengan api. Ya, gambaran Petrus adalah akhir zaman itu dengan api. Kerusakan-kerusakan dunia ini akan dengan api. Makanya ada orang menafsirkannya nanti kemungkinan dunia ini kiamat dengan perang. Ya, karena kalau nanti perang itu bukan lagi soal pakai bahan dinamik atau petasan, ya, bukan lagi, tapi sudah bom-bomnya jenisnya hidrogen dan nuklir, ya, yang berkali-kali lipat lebih dahsyat dari itu pembakarannya. Ayat 11. Maju lagi ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Ayat 11.
Artinya apa ayat 11? Jadi jika langit akan lenyap, bumi akan lenyap dengan api, nyala api dan hangus, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Ya, ayo, apa artinya? Ayat 11. Yang di Zoom ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab di Zoom? Apa artinya? Jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Maksudnya apa? Maksudnya apa ayat 11? Terus berjaga-jaga Langit akan dalam Hah? kekudusan. Apa? Terus berjaga-jaga hidup dalam kekudusan. Kalau memang Berjaga-jaga hidup dalam kekudusan katanya. Saya terima. Jika langit akan lenyap, bumi akan lenyap dengan nyala api, dibinasakan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berjaga-jaga dalam kekudusan. Jadi ayat ini bisa dipahami seperti ini. Langit akan lenyap, bumi akan lenyap, yaitu dengan binasa oleh api. Ya. Jadi kita ini terbuat dari apa sehingga kita tidak binasa? Ya, kira-kira gitu pertanyaannya. Terbuat dari apa kita sehingga tidak binasa? Ya. Bangunan-bangunan ini juga tembus kok oleh radiasi nuklir. Ya. Bangunan-bangunan itu juga tembus kan oleh radiasi nuklir. Ya. Terus katanya ada agenda Jepang mau buang air yang sudah kena kontaminasi nuklir ke dalam laut. Ya. Pembicaraan dengan Amerika. Ya. Kalau itu dilakukan, ya banyak kebinasaan juga di dalam laut. Ya, hewan-hewan laut, termasuk orang-orang lain nanti yang di laut itu. Ya. Berenang ataupun kapal-kapal dan lain-lain. Dahsyat sekali. Ya. Sampah-sampah nuklir itu dahsyat sekali. Jadi kalau langit akan lenyap, bumi akan lenyap dengan api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi dengan kata lain, sehingga kamu tidak lenyap. Ya. Semua itu akan lenyap, akan binasa. Kamu terbuat dari apa sehingga kamu tidak bisa binasa? Kira-kira mau tanyanya gitu. Terbuat dari apa kita nih bahannya? Jadi tidak binasa. Ya. Besi juga akan meleleh. Ya, dengan perang-perang dahsyat itu besi juga akan meleleh. Kan ada mobil amfibi. Mobil amfibi kan salah satu mobil yang hebat gitu kan. Seperti dahsyat banget dia. Hebat banget gitu. Tidak bisa dikalahkan gitu. Ya. Nah, saudara kalau lihat perang-perang, nanti bisa juga temu mobil amfibi yang dihancurkan. Ya, mobil amfibi yang dihancurkan. Salah satunya mungkin kalau kadang-kadang kita lihat adalah mobil amfibi kan ada orang di dalamnya. Terus kan ada penutupnya. Ya, ada pintunya, orang bisa keluar gitu. Ada film-film kan gini. Begitu dia pintu atasnya dibuka, dilemparin bom ke dalamnya. Ya kan? Dur meledak di dalamnya toh. Mati orang di dalamnya kan. Dia mau lari kan tidak sempat. Karena ada begitu. Ya. Dahsyat juga dirusak dari dalam karena dia ketebalan platnya sangat tinggi ya, jadi susah dirusak gitu. Kalau pesawat-pesawat susah ya. Kalau pesawat-pesawat sama aja dengan mobil sekarang. Makin lama bahannya makin tipis, jadi seperti kaleng. Ya. Ketok-ketok belum bunyi. Mobil-mobil dulu kan tebal platnya. Yang sekarang masih tebal-tebal kan selain amfibi yaitu kapal selam. Ya. Kapal selam kan platnya tebal banget. Ya. Besinya tebal banget. Ya. Kejadian-kejadian kapal selam itu kan dahsyat kan. Bukan hanya yang baru ini di Indonesia. Dulu yang kejadian yang Uni Soviet pun pernah kan. Kapal selamnya tenggelam, hilang gitu. Ya. Ternyata kapal selam tenggelam, hilang, susah carinya.
Susah carinya. Juga mirip-mirip cari jarum dalam laut. Ya, susah nyata carinya. Carinya kalaupun sudah temu pun titiknya di situ susah urusnya, ya, susah nolonginnya, susah angkatnya, ya. Angkatnya hampir tidak memungkinkan lah. Tapi paling nggak nolongin orang yang masih ada di dalam itu loh. Ya, itu juga susah. Ya, susah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Lebih susah dibanding orang dari apartemen 50 tingkat turun ke lantai 1. Ya. Atau orang dari lantai 1 naik 50 tingkat ke apartemen. Lebih susah dari itu. Ternyata kalau dalam laut. Karena ada hal-hal yang kita jarang rasakan, yaitu soal tekanan. Atmosfer. Tekanan. Atmosfer atau tekanan. Gitu. Ya, tekanan itu ternyata begitu kuatnya. Ya. Dalam laut beda lagi, di ruang angkasa beda lagi. Ya. Di ruang angkasa kita menjadi ringan sekali terbang sana terbang sini. Ya. Susah mengendalikan diri gitu kan. Di luar angkasa kan gitu. Melayang kita. Oke, kita maju lagi. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Apa maksudnya? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Tadi hari Tuhan loh, sekarang hari Allah. Apa maksudnya? Nah, sama. Ya. Kalau sama, apakah sama persis? Secara umum ya sama artinya. Ya, secara umum sih sama. Tapi pasti juga ada bedanya dikit. Kalau enggak, Petrus ngapain susah-susah, tuker gitu loh. Misalnya Petrus saja kan dia tuliskan, kata Tuhannya terus kan hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan. Tapi tiba-tiba dia ganti hari Allah. Ya. Allah dan Tuhan secara umum sama. Ya, secara garis besar artinya sama. Tapi pasti ada beda sedikit. Kalau enggak, ngapain Petrus ubah-ubah. Ya, dia konsisten aja terus hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan. Lebih enak kok. Pasti ada beda sedikit. Ya. Pasti ada bedanya sedikit. Kalau hari Tuhan itu lebih umum sebutan itu ya di dalam Alkitab PL maupun PB. Terus kalau hari Tuhan, kalau dipakai hari Tuhan di situ itu lebih ada kedekatan antara Petrusnya dengan Tuhannya. Ya, minimal Petrus dengan gurunya. Ya, lebih ada kedekatan. Kalau dia ubah sini ke hari Allah, berarti kan Allah itu yang dipahami adalah pencipta, penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Berarti dia mau tegaskan di sini adalah, kalau hari Allah itu, ya semua, Tuhan datang itu bukan hanya untuk orang tertentu, semua. Tuhan datang hanya bukan tempat tertentu, tapi semua, seluruh dunia. Jadi ada bedanya sedikit. Ya. Secara umum sama, tapi ada bedanya sedikit. Sehingga Petrus di sini pakai Allah. Ya, hari Allah. Tadi di atas dia konsisten dengan hari Tuhan. Jadi ketika dia beralih ke hari Allah, mau bicara situ, Yesus datang bukan hanya untuk orang percaya saja, Yesus datang juga untuk orang tidak percaya. Jadi kiamat itu bukan hanya untuk orang percaya saja, kiamat juga untuk orang tidak percaya juga, di mana beda kondisinya. Ya, bagi kedua kelompok ini. Terus 12b. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api
dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya. Ini masih ngulangi lagi soal api lagi. Ya. 3 kali dia sudah mengungkap hal ini. Dari air beralih ke api. Terus kedatangan Tuhan, langit bumi akan lenyap dengan nyala api. Sekarang lagi dengan api lagi. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Apa maksudnya ayat 13? Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Maksudnya apa? Setelah kedatangan Tuhan, terus ada langit baru, bumi baru, terus ya, hidup baru maksudnya apa? Hidup baru maksudnya apa? Hidup baru sudah hidup baru kita di dunia ini, hidup baru. Lahir baru, hidup baru kan di dunia ini bicaranya. Langit akan lenyap, bumi akan lenyap dengan api. Terus dikatakan, kita nantikan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi yang ini lenyap, yang baru datang. Sama dengan konsep itu, Pak. Dia tidak sampai ke situ, tidak sampai apa namanya, sampai menyebutkan tentang Yerusalem yang baru. Ya. Konsep Yerusalem yang baru yang selama ini cuma ada di kitab Wahyu sih. Ya. Artinya kitab-kitab lain sih tidak punya pemahaman ke sana. Ya. Tapi kalau langit baru, bumi yang baru, ternyata kan kitab-kitab lain kan juga sudah ada menyentuh. Ya, bukan hanya kitab Wahyu. Terus lagi, jadi itu akan lenyap, langit, bumi, oleh api. Sudah lenyap, ternyata ada langit yang baru, bumi yang baru. Terus dikatakan di mana terdapat kebenaran. Ya. Nah, masalahnya adalah di langit yang lama, bumi yang lama itu jarang ada kebenaran. Kadang ada, kadang lenyap. Ya. Bahkan kadang kebenaran ditekan, ditindas. Ya. Tapi itu akan lewat, hancur, rusak oleh api. Terus muncul langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi di sini nanti yang langit yang baru, bumi yang baru, cuma ada kebenaran. Jadi tidak ada ketidakbenaran. Ya. Tidak ada ketidakbenaran. Makanya ada orang bilang gini. Ada orang bilang gini ya, misalnya, ya pintu surga jaga oleh malaikat, pintu neraka jaga oleh malaikat. Bisa ada orang menerobos masuk ke dalam pintu surga gitu loh. Malaikatnya diajak kayak diobrol-obrol, terus kasih ngopi di bohong-bohongin, terus ada orang yang menyelusup masuk ke dalam surga. Ya. Nah, terus ada jawaban nih, ada salah satu jawaban gini. Seandainya pun bisa terjadi yang demikian, orang tersebut nanti lama-lama dia tidak akan tahan di dalam surga. Dia akan pilih keluar sendiri. Ya. Dia sudah bisa menerobos masuk dengan mengelabui malaikat dan seterusnya. Kalaupun dia berhasil itu, lama-lama nanti dia juga tidak akan tahan di situ. Karena di situ hanya ada kebenaran. Kalau dia dahulunya tidak dalam kebenaran, dia tidak akan tahan di situ. Ya. Jadi ada guyonan seperti itu. Ya. Tidak akan tahan di situ. Ya. Akan minta keluar sendiri nanti. Padahal sudah berhasil menerobos masuk susah-susah. Ya. Itu maksudnya, di mana terdapat kebenaran. Ya. Karena dalam dunia ini, kebenaran kadang ada, kebenaran kadang tidak ada. Kebenaran kadang ada, kebenaran kadang redup. Atau kebenaran kadang-kadang ditekan. Ya. Sehingga tidak kelihatan. Yang terlihat adalah ketidakbenaran. Tapi nanti langit yang baru, bumi yang baru, di situ hanya ada kebenaran. Tidak ada ketidakbenaran. Ya, seperti itu. Maju lagi, ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini,
Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Sambil menantikan semuanya itu. Menantikan apa? Hah? Menantikan apa? Ayo. Hah? Apa? Loh, menantikan apa? Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Bukan menantikan apa-apa yang lain, bukan. Bukan menantikan bumi yang hangus sudah lewat gitu. Ya, tidak ada lagi, tidak kelihatan lagi. Ya. Yang dinantikan adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan menantikan ini, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum itu sampai, maka Petrus kan sini bilang, kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, ya, dalam perdamaian dengan Tuhan, bukan dalam permusuhan dengan Tuhan. Ya, nah, keselamatan salah satunya diartikan sebagai perdamaian dengan Tuhan, ya, perdamaian dengan Tuhan. Jadi sambil menantikan itu, kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Apa artinya tak bercacat, tak bernoda? Apa artinya orang itu tak bercacat, tak bernoda? Kudus bisa gitu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau di atas kan gitu. Kan itu kalimat yang positif kan? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, itu kalimat yang positif. Kalau ini di sini yang negatif, pakai cara yang negatif. Jangan ada cacat, jangan ada noda, gitu kan? Maksudnya apa? Di dalam dirinya tidak ada cacat, tidak ada noda. Gimana maksudnya? Jadi kalau saudara lihat zaman dulu, ketika Alkitab ini ditulis, itu akan lebih mudah dimengerti. Zaman dulu itu salah satu bahan yang paling berharga adalah bahan yang namanya dibuat dari tembikar. Ya. Kan ini juga bisa dibuat dari tembikar, walaupun dibuat dari besi. Ya. Ember zaman dulu kan juga dibuat dari tembikar. Terus apa itu namanya? Kuali, periuk zaman dulu kan buatnya dari tembikar sebelum manusia menemukan besi dan logam. Ya. Apa? Tembikar. Cangkir, gelas zaman dulu dibuatnya dari tembikar sebelum manusia menemukan beling dan gelas dan plastik. Bahan-bahan yang dibuat dari tanah liat. Kan ember juga bisa kan? Kuali dan periuk, alat masak zaman dulu kan juga dari gitu. Kemudian manusia menemukan logam kan? Tapi sebelum zamannya logam kan dia dari tanah buatnya. Salah satu bahan yang kuat ya tanah liat, ya tanah liat. Di zaman dulu banyak alat-alat terkakas dari itu. Jadi kan buatnya lama itu, dan buatnya kan susah, kan harus dibakar, dipoles, dibentuk, lama, kan harus kan ambil tanah, campur air, terus aduk, dibuat. Dan dibuat jadi kan dijemur dulu, dan dijemur jadi kan dibakar kan, sampai keras ya kan. Nah salah satunya ada zaman dulu tukang tembikar yang nakal. Ya, zaman dulu ada tukang tembikar yang nakal. Waktu dia buat itu retak, pecah kan, pecah dia sambung. Mestinya yang benar itu kalau sudah pecah harus dihancurkan jadi debu lagi, campur air, buat lagi ulang. Itu prosedur yang benar. Tapi ada tukang tembikar yang nakal. Tukang tembikar yang nakal adalah sudah retak, pecah, dia ambil lilin, dia bakar lilinnya, ditempelin situ, tempel dia. Ya, udah tempel, dijemur lagi, nanti kan dicat. Dicat toh, udah dicat kan sudah. Enggak apa-apa, udah bagus. Ya, udah jadi bagus gitu. Orang yang beli enggak tahu. Karena kan tempelannya dicat. Nah, ada orang yang jago untuk menilai tembikar bagus atau enggak adalah tembikar itu akan diambil,
dijemur di bawah matahari terik. Ya. Jadi kalau tembikar itu ada lilin sambungannya, dijemur di bawah matahari terbit, maka lilinnya akan mencair dan dia akan retak lagi seperti semula waktu dia retak. Tembikar yang ada lilinnya adalah tembikar yang bercacat dan bernoda. Ya. Tembikar yang bercacat dan bernoda. Ya. Jadi tembikarnya mestinya tidak boleh ada cacat, tidak ada boleh noda, tidak boleh ada lilin. Ya. Jadi hidup manusia yang dipanggil Petrus di sini sebagai saudara-saudara itu harus tidak punya lilin. Tidak ada tempelan lilin sedikit pun, tak bercacat, tak bernoda dalam perdamaian dengan Dia. Ya. Seperti itu. Bukan dipoles-poles dengan lilin, ya, tapi harus tak bercacat, tak bernoda. Tidak ada tempelan lilin, dan itu juga berarti tidak ada retak sedikit pun. Ya. Itulah yang kalimat positifnya dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu tanpa lilin, ya, tanpa ditempel-tempel dengan lilin. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi ini masih balik lagi kepada persoalan di atas tadi. 1 hari seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti 1 hari. Terus ejekan orang-orang yang mengejek tadi. Di mana janji tentang kedatangan Tuhan? Tidak ada lah itu, dari dulu juga sama aja. Persoalannya utamanya adalah kesabaran Tuhan. Ya. Dan anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat. Ya. Itu nasihat Petrus. Ya. Baik kepada orang-orang percaya maupun kepada orang-orang itu. Nah, tentang hal ini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini sebenarnya sudah juga pernah ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menulis dengan caranya sendiri, dengan kalimat-kalimat yang berbeda dengan yang ditulis oleh Petrus. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang memutarbalikkan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Ya. Karena memang ada di antara yang disampaikan oleh mereka itu kadang-kadang ada yang agak susah dipahami. Ya. Terus oleh mereka diputarbalikkan. Ya. Nah, Petrus mengatakan demikian juga ada mereka lakukan hal itu, memutarbalikkan terhadap tulisan-tulisan Paulus, dan itu menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Ya. Oke, balik lagi. Kalau gitu, apa yang bisa kita simpulkan hal-hal penting dari 2 Petrus pasal 3 ini? Hal-hal penting apa yang kita bisa simpulkan dari 2 Petrus pasal 3? Poin-poin pentingnya apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan itu walaupun diejek orang, dicela orang, tapi hari Tuhan itu tetap ada. Terus apa lagi? Tuhan tidak melupakan janjinya, tapi Tuhan sabar. Ya. Jadi Tuhan belum datang-datang juga karena Tuhan sabar. Apa yang Tuhan mau? Manusia berbalik bertobat. Ya, kalau berbalik bertobat jadinya gimana? Ya tidak ada yang dibinasakan. Ya. Jadinya kan nanti waktu hari itu tiba, selamat. Ya, jadi begitu.
hal-hal penting dari 2 Petrus 3 ini. Jadi hari Tuhan itu atau hari Allah itu ada. Walaupun ada sebagian orang mengejeknya menjadi tidak ada. Ya. Mereka melihatnya tidak sampai-sampai juga. Ya. Kok sampai sekarang ini tidak datang-datang juga Tuhan. Ya. Petrus menjawab, intinya adalah Tuhan masih bersabar. Tuhan ingin kita menggunakan kesabarannya ini, menggunakannya untuk berbalik dan bertobat. Ya. Dan supaya nanti orang-orang kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Hidup suci, hidup saleh menyambut dia datang. Ya. Nanti ketika langit bumi akan binasa, orang-orang itu tidak binasa. Ya. Pesannya cukup jelas itu. Ya, kita bisa tarik dari itu semuanya. Penjelasan Petrus jadi ada cara berpikirnya sendiri. Ya. Jadi masing-masing orang ada cara berpikirnya sendiri. Tulisan Rasul Paulus ada cara berpikirnya sendiri. Ya, yang punya keunikannya. Tulisan Yakobus juga ada cara berpikirnya sendiri yang punya keunikannya. Begitu juga tulisan ini, Petrus. Oke, sampai di sini. Apakah cukup jelas? Ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan. Silakan kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, hari ini kita bisa cukup sampai sini. Siap-siap minggu depan kita kuis yang kedua.